Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam acara kisah seputar sejarah. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita pernah membahas tentang masa Orde Baru, dan pada hari ini kita akan membahas tentang yaitu masa reformasi Indonesia, gitu ya. Masa reformasi Indonesia ini diawali oleh peristiwa tanggal 21 Mei 1958, yaitu Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakil presiden, yaitu B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie. Oke, kita mulai dengan masa reformasi Indonesia. Yang pertama, kita kenali dulu tentang perkembangan politik setelah tanggal 21 Mei 1998. Turunnya Presiden Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 ini menjadi awal lahirnya era reformasi di Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi berikutnya? Kita melihat di era reformasi terjadi beberapa suksesi kepemimpinan atau terjadi beberapa gantian presiden, yaitu pertama, ya, kita ingat yang menjadi presiden pertama era reformasi adalah Presiden B.J. Habibie. Yang kedua yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan yang ketiga Megawati Soekarno Putri. Yang keempat yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang sedang manggung atau sedang berlangsung pemerintahannya adalah Joko Widodo. Nah, itu beberapa pergantian presiden pada era reformasi. Berikutnya kita kenali satu persatu tentang kepemimpinan Presiden B.J. Habibie terlebih dahulu. Masa Presiden B.J. Habibie berlangsung tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan tanggal 20 Oktober 1999, jadi kurang lebih 1 tahun lebih lah beliau ini menjabat sebagai presiden di era reformasi. Tugas B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto sangatlah berat. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka melihat bahwa dia harus berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Presiden B.J. Habibie itu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau sering kita kenal dengan istilah KKN. Nah, ini sosok yang kita kenal dengan Baharudin Yusuf Habibie, ya. Berikutnya, ya, kita lihat langkah-langkah yang beliau lakukan, B.J. Habibie untuk mengatasi keadaan yang carut marut, ya, dan menciptakan Indonesia yang baru dan bebas dari KKN. Maka dia lakukan yang pertama, membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan dibentuk pada tanggal 22 Mei 1998. Jadi sehari setelah turunnya Presiden Soeharto langsung membentuk yang namanya Kabinet Pembangunan. Kabinet ini terdiri dari 16 orang menteri dengan unsur-unsur perwakilan dari ABRI, Golkar, P3, dan PDI. Yang kedua, dia pun melakukan perbaikan di bidang ekonomi. Langkah-langkah yang dilakukan B.J. Habibie agar bangsa Indonesia dapat segera keluar dari krisis ekonomi, yaitu, ya, yang pertama melakukan rekapitulasi perbankan. Jadi bank Indonesia sebagai lembaga keuangan direkap mana lembaga bank yang masih sehat ataupun tidak sehat, gitu ya. Kemudian yang kedua, rekonstruksi atau membangun kembali perekonomian nasional yang terpuruk akibat krisis kemarin. Dan yang ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di bawah Rp 10.000 atau di bawah Rp10.000 yang semula terpuruk di kisaran Rp15.000 per US dollar. Yang keempat, melalui likuidasi beberapa bank bermasalah, salah satunya adalah Bank Suma, gitu ya. Kemudian melaksanakan reformasi ekonomi seperti yang disyaratkan oleh Bank Dunia atau IMF. Dan beliau pula melakukan reformasi di bidang politik, ya. Di bidang politik, Presiden B.J. Habibie memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk membentukkan partai-partai politik. Nah, ini sinilah nanti responnya sangat hebat. Kenapa? Muncul 48 partai politik yang akan ikut dalam pemilu pertama di era reformasi, serta rencana pelaksanaan pemilu yang diharapkan menghasilkan lembaga tinggi negara yang benar-benar representatif. Yang keempat, kebebasan menyampaikan pendapat. Inilah yang ketika era Orde Baru dikekang, gitu ya. B.J. Habibie mengeluarkan suatu kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 berisi tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan tata cara berdemonstrasi. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum tersebut bisa berupa unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Yang penting demonstrasi tidak anarkis atau tidak merugikan kepentingan umum, gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, berikutnya juga B.J. Habibie yang kelima
memahami bahwa ada masalah lagi yang menjadi agenda reformasi, yaitu masalah di fungsi ABRI. ABRI mulai melakukan orientasi dari posisi sospolnya dengan mereformasi diri dan menarik diri dari peran sipil secara bertahap melalui pengurangan jumlah kursi di DPR dari jumlah 5 orang berkurang hingga menjadi 38 orang. Kemudian pelaksanaan sidang istimewa MPR 1998 juga ini dalam rangka untuk mengatasi krisis politik yang berkepanjangan, maka diadakan sidang istimewa MPR yang berlangsung tanggal 10 hingga 13 November 1958. Sidang istimewa MPR berakhir dengan menghasilkan 12 ketetapan yang diwarnai voting dan aksi walkout. Jadi 21 tahun tersebut terdapat 4 ketetapan yang memperlukan adanya upaya untuk mengakomodasi tuntutan reformasi, yaitu yang pertama ketetapan MPR nomor 8 ya tahun 1998 yang memungkinkan undang-undang dasar dapat diamandemen atau diubah, terutama berkaitan dengan jabatan presiden gitu ya. Kemudian yang kedua, ketetapan MPR juga muncul nomor 12 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 4 tahun 1900 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada presiden dan majelis MPR. Jadi tidak ada istilah wewenang khusus gitu ya. Berikutnya yang ketiga, ketetapan MPR nomor 13 tahun 1958 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode. Jadi sebuah kekuasaan di Indonesia sekarang sebagai presiden tidak boleh lebih dari 2 periode atau tidak boleh lebih dari 10 tahun menjabat sebagai presiden. Dan berikutnya ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 yang menyatakan pada saat ada lagi PSP asas tunggal gitu ya. Dan berikutnya pada era Habibie juga terjadi jajak pendapat timur-timur, dan ini sebuah peristiwa yang melatar belakangi timbulnya lepasnya Timur-Timur dari provinsi NKRI dan menjadi negara baru di Asia Tenggara, yaitu negara Timur Leste. Dan pada era Habibie ini pula dilaksanakan pemilu pertama era reformasi tahun 1959 yang diikuti oleh 48 partai politik. Nah, itu dia berkaitan dengan bagaimana kebijakan di era Presiden B.J. Habibie. Oke, yang kedua anak-anakku sekalian, kita lihat tentang kepemimpinan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden tanggal 20 Oktober 1999 untuk masa bakti 1999-2004. Nah, kemudian yang mendampingi beliau adalah putrinya Insinyur Soekarno, yaitu Megawati Soekarno Putri. Nah, ini sosok dari Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid ya. Nah, ini anak-anakku sekalian, bagaimana ya sepak terjang beliau atau sepak tindak Kiai Haji Abdurrahman Wahid ternyata diwarnai beberapa tindakan kontroversial. Di antaranya pertama pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Rusman Hadi gitu ya. Dianggap ini orangnya Habibie atau orangnya Orde Baru. Kemudian yang kedua, pencopotan Kapuspen Hankam Majen TNI Sudrajat ya. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan pengumuman mengenai adanya menteri-menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat dalam korupsi kolusi nepotisme atau KKN. Dan yang keempat, menyetujui nama Papua sebagai pengganti Irian Jaya pada akhir Desember 1999. Nah, inilah yang dianggap sebagai apa? Bentuk yang tidak menghargai perjuangan bangsa Indonesia atau tidak menghargai sejarah. Bagaimana kita merebut Irian menjadi bagian dari NKRI, sekarang diganti dengan nama Papua gitu ya. Bagaimana akhir dari jabatan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Ternyata ini berakhir ketika berlangsung rapat paripurna MPR tanggal 21 Juli 2001. Keputusan yang diambil sidang istimewa tersebut ya. Pertama, Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid diberhentikan secara resmi sebagai presiden berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 tahun 2001. Yang kedua, MPR juga mengeluarkan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2001 untuk menetapkan dan melantik wakil presiden Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima Republik Indonesia. Dan ingat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid pun akhirnya wafat pada umur 69 tahun dan beliau pun dimakamkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Itulah tadi tentang kepemimpinan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Berikutnya yang ketiga tentang kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai Presiden Indonesia tanggal 23 Juli 2001. Nah, beliau ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Di antaranya pertama, adanya pelanggaran HAM atau hak asasi manusia, merosotnya yang namanya adalah bentuk pengangguran dan menurunnya tingkat perekonomian. Tiga, merosotnya kewibawaan hukum atau tidak adanya yang namanya penjunjungan tinggi supremasi hukum. Inilah beliau yang kita kenal dengan Megawati Soekarno Putri.
Berikutnya, ya pada masa kepemimpinan beliau juga Indonesia memiliki hajat besar, yaitu pemilihan umum. Pemilu dilakukan dalam 2 tahap, ya. Putaran pertama untuk menentukan para anggota legislatif pada tanggal 5 April 2004 yang diikuti 24 partai pribadi. Di sini terjadi pengurangan setengah, yang semula tahun 1999 itu 48, sekarang 24 partai. Kemudian putaran kedua adalah untuk memilih presiden. Nah, inilah perbedaan pemilu Indonesia dengan pemilu sebelumnya dari mulai 1995 sampai dengan 1990 mulai tahun 2004, gitu ya. Indonesia menggunakan pemilu langsung untuk calon legislatif dan presiden, wakil presiden. Jadi tidak seperti kita memilih kucing dalam karung, ya, langsung tahu orangnya, tahu yang namanya karakternya, gitu ya. Ini yang jauh lebih baik. Berikutnya inilah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal dengan SBY. Nah, bagaimana Pak SBY ini? Nah, kita lihat KPU menetapkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono bersama Yusuf Kala menjadi pemenang pemilu, ya, tanggal 4 Oktober 2004. Nah, kemudian beliau membentuk yang namanya kabinet, ya, bersama Wakil Presiden Yusuf Kala dengan nama Kabinet Indonesia Bersatu, dan anggotanya dilantik tanggal 21 Oktober 2004. Ini sosok Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun 2009 dilaksanakan juga pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pasangan calon presiden dan wakil presidennya adalah Megawati Soekarno Putri bersama Prabowo Subianto. Kemudian Yusuf Kala tidak lagi bersama SBY, tapi dia menggandeng Wiranto sebagai wakilnya dan Susilo Bambang Yudhoyono menggandeng Budiono sebagai wakilnya. Hasil pemilu 2009 ternyata Pak SBY kembali menjadi pemenang bersama Budiono untuk periode 2009-2014. Nah, itulah anak-anakku sekalian, suksesi kepemimpinan di era reformasi dan bagaimana dampak dari reformasi itu sendiri bagi kehidupan masyarakat. Ya, yang pertama kita lihat banyak masalah ternyata yang muncul, gitu ya, di era reformasi berkaitan dengan pemberian batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah, berkaitan dengan otonomi wilayah perairan tentunya. Dan yang kedua juga masih tentang pembagian batas wilayah, gitu ya. Wilayah perairan tersebut ternyata ditafsirkan sebagai bentuk pengaplingan laut. Artinya ini punya saya, gitu ya. Jangan diganggu atau jangan yang namanya diambil, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah era reformasi juga merupakan era keterbukaan untuk menyampaikan aspirasi rakyat, ya, maupun kritik terhadap kinerja aparatur negara. Era reformasi memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk ikut dalam pemberian tanggapan dan kritik terhadap pemerintah, karena tidak ada lagi sistem yang mengekang. Ketika era Orde Baru kan seperti itu, baik secara represif dan preventif seperti pada masa-masa sebelumnya. Ada keterbukaan, kebebasan menyampaikan aspirasi berdampak pada banyaknya aksi-aksi unjuk rasa. Inilah yang sampai sekarang kita ingat, banyaknya demonstrasi mewarnai era reformasi. Oke, anak-anakku sekalian, demikianlah sekilas tentang yang kita jelaskan pada hari ini mengenai masa reformasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.